Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nahmaduhu subhanahu alladzi ba'asa nabiyahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa ayyadahu bil ismah wal wahyi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tub'iduni anil khata' waz zilal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum indallahi asqakum. Wa qala Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita secara virtual di mata kuliah fikih kontemporer, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-13 insyaallah. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang isu gender dan feminisme, ya, di mana gerakan feminisme ini muncul dalam rangka mengangkatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita. Hal ini dilatar belakangi karena lebih dominannya peran laki-laki di tengah kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi, insyaallah pada pembahasan ini kita akan membahas ya, bagaimana Islam memandang gerakan feminisme ini dalam rangka mensetarakan gender antara laki-laki dan wanita. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fatikal mubin. Amin. Taswirul mas'alah, gambaran masalah. Gender. Gender adalah karakteristik pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak berdasarkan dengan biologis, ya, akan tetapi kepada mentalitas. Ya. WHO mendefinisikan gender dengan sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring dengan waktu. Jadi, dari pengertian gender ini, dapat dipahami bahwa gender adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial. Ya, jadi, dia bukan terbentuk dari bentuk tubuh laki-laki dan wanita. Ya. Gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu. Feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan pria, yang merupakan penggabungan dari berbagai doktrin atas hak kesetaraan. Gerakan feminisme muncul pertama kali di dunia barat karena kaum perempuan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka tertindas dan termarginalkan di tengah kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, muncullah gerakan perlawanan dari kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam kehidupan sosial, dan bahkan mereka menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikenal dalam Revolusi Prancis dengan egalite atau kesetaraan. Jadi bisa dikatakan bahwa feminisme ini merupakan gerakan yang diusung oleh wanita, di mana tujuan gerakan ini agar mereka mendapatkan posisi yang sama, ya, status gender yang sama antara laki-laki dan wanita, di mana yang selama ini laki-laki lebih dominan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, di mana laki-laki lebih dominan menduduki peran pemimpin, peran dalam dunia politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Muncullah gerakan feminisme ini, di mana mereka menuntut hak mereka. Ya, mereka harus disamakan posisinya dengan laki-laki. Ya, fikihnya. Bagaimana pandangan fikih terhadap permasalahan ini? Ya, kita lihat laki-laki dan perempuan dalam Islam disebutkan bahwa mereka setara. Ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ya, jadi terlihat di sini bahwasanya dalam hal balasan Allah terhadap amal soleh baik dilakukan oleh laki-laki dan wanita itu sama. Ya, tidak ada aturan bahwasanya ketika laki-laki mengerjakan amal soleh dia dapat pahala penuh dan perempuan mendapatkan pahala setengahnya, tidak. Ya, kita lanjut ke dalil berikutnya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Jadi di sini ada penyebutan kata min zakari wa unsa, laki-laki dan wanita. Istilahnya Allah menyamakan posisi laki-laki dan wanita dalam mengerjakan amal soleh. Kedua-duanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Selanjutnya, ya, walaupun Allah menyamaratakan posisi laki-laki dan wanita dalam balasan amal dan dalam beramal soleh, namun Allah membedakan kodrat antara laki-laki dengan perempuan agar tercipta kesempurnaan dan keseimbangan dalam hidup. Ya, sebagaimana firman Allah, "Walaisa dzakaru kal unsa." Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Begitu juga berdasarkan kodrat laki-laki ya, dibandingkan wanita, maka Allah itu menetapkan kepemimpinan itu bagi laki-laki. Ya, dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 34 disebutkan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi terlihat di sini bahwasanya berdasarkan kodrat laki-laki yang mereka itu kodrat di segi perbedaan psikologis laki-laki di mana mereka lebih kuat dari wanita, begitu juga dari segi kejiwaan mereka lebih tangguh daripada wanita, maka Allah menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin dari wanita dan menjadikan wanita karena dia posisinya lebih tekun dan lebih penyayang dan lebih telaten, maka Allah menjadikan kodrat wanita itu untuk mengurusi urusan rumah tangganya. Terus Allah juga menyebutkan, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din lirijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, ya, lebih baik dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika Allah melebihkan laki-laki dari segi kodratnya sebagai pemimpin, begitu juga wanita Allah melebihkan kodratnya sebagai ibu dari anak-anaknya dan untuk mengurus urusan intern rumah tangganya, maka di sini Allah menyatakan agar kamu jangan iri satu sama lain. Feminisme ala barat dalam Islam. Jadi dapat dipahami bahwa feminisme yang digaungkan oleh barat adalah feminisme yang kebablasan. Artinya adalah perempuan tidak akan pernah bisa disamakan dengan laki-laki dan laki-laki juga tidak akan pernah bisa disamakan dengan perempuan. Ya. Allah telah ciptakan masing-masingnya dengan kodrat masing-masing untuk perannya masing-masing dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ya. Dengan demikian terciptalah keseimbangan dalam kehidupan demi kelestarian umat manusia di permukaan bumi. Namun jika kedua peran itu telah terbalik atau tertukar, maka manusia telah melampaui batas kodratnya. Dan hal ini berpotensi menimbulkan fitnah dalam kehidupan.
Jadi ketika Allah menciptakan kodrat laki-laki itu untuk keluar dan dengan kondisi yang lebih tangguh pada wanita, begitu juga wanita diciptakan dengan kodratnya, perasaannya yang lembut dan kasih sayangnya agar dia bisa mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Maka apa? Maka usaha dari gerakan feminisme bagaimana mereka berharap agar laki-laki dan wanita itu disamakan statusnya, itu bisa dikatakan bahwasanya gerakan ini kebablasan atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena memang disebutkan sebelumnya bahwasanya mereka memiliki peran masing-masing dan masing-masingnya saling melengkapi. Kemuliaan perempuan dalam Islam. Sini sebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi di sini disebutkan, ya, ketika manusia, laki-laki dan perempuan itu diberi pahala balasan yang sama, namun di sisi lain Allah membedakan kodratnya. Laki-laki berperan sebagai pemimpin untuk keluar, untuk bekerja, dan wanita lebih berperan untuk mengurusi urusan rumah tangga. Walaupun demikian, tapi Allah tetap menyatakan bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Bisa jadi yang menempati posisi ini adalah wanita. Terus kemuliaan perempuan dalam Islam yang disebutkan, jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Begitu juga kemuliaan wanita atau ibu dalam Islam disebutkan. Ada seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya, dia bertanya, wasa'alahu, man aburu? Siapa yang berhak saya berbuat baik? Dijawab oleh Nabi, ummak, ibumu. Kemudian sumaman, ditanya lagi yang kedua, ummak, ibumu. Sumaman, ummak, ibumu. Nah, sumaman, abuk. Jadi di sana dikatakan, dalam hadis itu disebutkan bahwasanya seseorang lebih berhak untuk berbuat baik ke ibunya 3 kali daripada ke ayahnya. Yang keempat baru dia berbuat baik kepada ayahnya. Sana mengindikasikan bahwasanya kedudukan wanita atau ibu itu lebih tinggi daripada kedudukan laki-laki. Bahwasanya Allah mengangkatkan kemuliaannya. Ya. Demikianlah penjelasan ini dalam hal gender dan feminisme ini. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Islam itu sangat memuliakan perempuan. Ya. Walaupun di satu sisi kita melihat ayat-ayat yang itu dijadikan sebagai jargon oleh orang-orang feminisme, di mana perempuan itu tersisihkan dalam Islam, termarginalkan dalam Islam. Contohnya apa? Dalam ayat mawaris, wanita itu mendapat setengah dari laki-laki. Dan mereka menjadikan ini sebagai senjata untuk menjatuhkan Islam, bahwasanya perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Begitu juga hak talak dalam Islam, bahwasanya wanita tidak berhak untuk mentalak suaminya, tapi laki-laki berhak mentalak wanita. Sebenarnya kalau dikaji lagi dari segi fikihnya, di sana ada hikmah. Contohnya aja dalam hal warisan. Kenapa bagian laki-laki lebih banyak pada perempuan? Karena memang dalam Islam laki-laki itu akan mengemban amanah untuk menafkahi wanita. Jadi sedikit pun, setengah pun wanita mendapatkan bagian warisan, dia akan tetap mendapatkan hak nafkah dari laki-laki. Ya. Jadi beberapa hukum-hukum fikih yang dijadikan jargon oleh orang-orang feminisme dalam menjatuhkan atau dijadikan alasan bahwasanya perempuan itu termarginalkan dalam Islam, sebenarnya itu tidak benar, ya, karena ada hikmah di baliknya. Oke.
Demikianlah penjelasan Umi. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di grup WA. Umi tutup penjelasan dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.